Halo semuanya, aku Lupita Anggun Prasetya dari kelas 12 F2, nomor absen 20. Pernah lihat besi di pagar rumah tiba-tiba berkarat? Nah, itu karena korosi. Korosi adalah proses kimia yang bikin logam rusak karena bereaksi dengan air dan udara. Di video ini, aku bakal jelasin secara singkat tentang pengertian dan penyebab korosi. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pengertian korosi. Apa sih korosi itu? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Sebagai contoh, korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Untuk yang kedua yaitu faktor penyebab korosi. Yang pertama, kelembapan udara atau uap air. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air atau lembab akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, adanya oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. Yang ketiga, larutan garam. Elektrolit, asam, atau garam merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal itu mengakibatkan elektron lebih mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Yang keempat, lapisan pada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sukar terjadi, sebab sukar terjadi kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode. Yang kelima, keberadaan zat pengotor. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Sebagai contoh, adanya tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam mampu mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Dengan demikian, peristiwa korosi semakin dipercepat. Faktor penyebab korosi yang keenam yaitu kontak dengan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju aliran elektron sehingga korosi meningkat. Yang ketujuh, temperatur. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Secara umum, semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur, maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan terjadinya tumbuhkan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Yang kedelapan, pH. Peristiwa korosi pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH kurang dari 7 semakin besar, karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode. Adanya reaksi reduksi tambahan pada katode menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi, sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Yang kesembilan, efek galvanic coupling. Kemurnian logam yang rendah mengindikasikan banyaknya atom-atom unsur lain yang terdapat pada logam tersebut, sehingga memicu terjadinya efek galvanic coupling, yakni timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam akibat perbedaan E0 antara atom-atom unsur logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan kemungkinan rendah. Yang terakhir, mikroba. Adanya koloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Hal ini disebabkan karena mikroba tersebut mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Jadi gimana? Udah paham kah tentang korosi? Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.